Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pompa Ajaib. Kali ini kita akan menjelaskan pompa air tanpa listrik atau pompa hidram bisa mengalirkan air seperti ini ya teman-teman. Ini air yang mengalir ini sumbernya dari sini teman-teman ya, dari bawah sini. Ini bisa mengalir ke atas sini. Ini bisa lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi semakin tinggi akan mengecil lah kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi ini murni nggak pakai listrik, nggak pakai BBM teman-teman. Ini bisa terjadi seperti ini. Kita mengandalkan gravitasi air ini ke bawah sana teman-teman, ke bawah sana. Nah, banyak banget yang berpikir kalau ini tipu-tipu sehingga ada pompa lah di bawah situ atau disembunyikan di mana gitu. Tapi nanti kita akan buktikan sama-sama. Saya sudah bawa selang transparan ya, nanti jadi kita tahu seberapa tinggi air yang dihasilkan, dan nggak mungkin banget bisa mengalir di sini tanpa menggunakan pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Oke, ini selangnya ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat selangnya dari sini ke sini. Nah, saya mau buktikan nanti ini kita bawa selang transparan ya ke bawah sana. Nah, ini gini ya teman-teman ya. Simulasinya. Ini dari sini kan ada pipa tadi yang di situ ditanam. Ini keluarnya ke sini nih. Ini ukuran 2 in. Tapi di bawah sana saya turunkan menjadi 1 in nih, di sini nih. Nah, ini untuk nambahin tekanan sih sebenarnya teman-teman. Nah, terus karena ini bisa dibilang datar ya, nggak terlalu. Sebenarnya kalau teman-teman bisa dapetin gravitasi air lebih tinggi, itu akan lebih bagus lagi naiknya. Nah, ini bisa dibilang datar. Nah, ini pompa air tanpa listrik atau pompa hidramnya. Nah, buat yang pingin tahu fungsinya masing-masing, kemarin sempat ada yang komentar nggak dijelaskan fungsi masing-masing dari komponen ini. Oke, saya mau jelasin ya teman-teman ya. Jadi saya coba taruh kamera di sini biar saya leluasa di situ, nanti saya coba jelaskan ya teman-teman ke teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama sebenarnya ini komponen utamanya itu ini teman-teman ya, apa namanya, klep yang bergerak itu ya sebenarnya. Nah, ini saya coba zoom dulu. Nanti ini saya mau jelaskan dari bawah dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini pompa air tanpa listrik ini bisa bergerak. Jadi dia mengadakan gravitasi air yang dari atas tadi ya, teman-teman ya. Jadi dari sini tadi input dari air dari sini. Ini dari yang pipa 2 in di over ke 1 ini. Nah, dia setelah dia masuk ke sini, ini ada namanya check valve, teman-teman. Ini check valve juga. Nah, ini panahnya, yang penting itu panahnya. Ini kalau ini panahnya menghadap ke bawah nih, teman-teman. Ini kalau saya buka begini. Nah, ini fungsi si check valve ini yang belah sini ya. Ini kan air nendang lah gitu ya. Ini tendangan semakin tinggi nanti bisa menghasilkan air yang lebih tinggi lagi. Nah, di bawah ini kan ada klep begini nih. Check valve ini kan dia buka tutup gitu ya. Kalau panahnya dipasang menghadap ke sesuai panah gitu, ini sesuai aliran airnya gitu. Kalau sesuai aliran airnya dia aturnya begini tuh, buka begitu tuh. Ini ya, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini nih, dia kalau disesuaikan arah panahnya nih, dia kan meneruskan air aja nih gitu. Tapi ini kita rekayasa fungsinya dia, kita balik kalau dia air dari sini kan panahnya menghadap ke bawah nih. Nah, dari dia begini nih teman-teman tuh, karena di sini kan ada stoppernya nih pinggirannya nih, jadi dia berhenti di sini. Nah, begini. Nah, bagaimana dia bisa naik turun sendiri? Dia waktu pertama air masuk, dia kan akan nutup nendang begini ya, nendang begini. Nah, saat bersamaan waktu dia nendang begini, air yang ketendang tadi itu naik ke sini teman-teman ya, naik ke klep sini nih. Karena di sini si check valve ini dipasangnya ini apa namanya, dia menghadap ke atas panahnya. Ini nih. Oke, saya coba bawa kameranya situ ya. Nah, ini penting banget nih. Ini panahnya dipasang menghadap ke atas tuh. Nah, kelihatan ya. Nah, menghadap ke atas. Nah, ini ada overshock, overshock dari 1 ke setengah ini.
Nah ini dibuat setengahnya begini, memang dari teori dan prakteknya itu kita bisa menghasilkan naik airnya itu setengah dari input air ya. Input air itu misalkan 1 in, dia bisa kita buat setengahnya untuk naik, karena tenaga yang dihasilkan itu enggak terlalu besar, itu akan sesuai dengan input airnya juga. Kalau teman-teman bisa dapetin gravitasi air yang besar ya, kemungkinan bisa besar hasilnya gitu. Nah ini kita buat 1,5 in. Nah itu saya jelaskan dulu fungsinya tadi. Yang untuk klep ini udah tahu ya tadi ya, untuk klep yang si cek valve tadi. Nah ini kan panahnya madep ke atas nih, jadi dia sama dia ini fungsinya apa, yang dipakai klepnya sama dengan ini yang ada katupnya, ini ada katupnya, ada karet ini merek Hyoshi ini teman-teman ya. Ini ada katupnya, ada karet ini nih dia. Nah ini kalau yang ini kan pasangnya menghadap ke atas, jadi dia begini nih katupnya tuh gitu ya. Nah, oke, saya lanjutin jelasin karena saya mau nunjukin dalamannya dulu biar teman-teman pahamin ya. Nah, saya lanjutin jelaskan fungsinya tadi. Nah ini kalau saat air sudah masuk ke sini, kan tadi katupnya dia nutup gitu ya, nutup. Nah ini masuk sini airnya waktu dia nutup nih begini. Ini kalau dipasang begini, dia langsung bekerja teman-teman. Nih. Nah ini kalau dia begini, otomatis dia kan berhenti nih ya, berhenti semua sistemnya dia. Jadi kalau kita pancing begini, tek gitu sekali, nah dia langsung ngentak lagi gitu. Nah ini karena tekanan air sini terus ya, ini makanya saya kasih batu nih karena ada hentakan terus. Nah dia waktu ngentak, air masuk sini, ngentak, air masuk sini, ngentak, air masuk. Nah ritmenya ini bisa bekerja karena katupnya ini sama-sama punya fungsi yang sama, tapi dibuat berbeda posisi panahnya tadi gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah setelah naik dia, nah di sini tabung ini sebenarnya ini kosong teman-teman ya. Ini kosong, nggak ada ini, tapi kita jebak udara di sini. Kita jebak udara di sini. Ini mirip dengan tabung yang ada di pompa listrik. Nah itu kan pompa listrik itu ada tabung tuh. Nah, tabung itu bantu tekanan airnya naik ke atas lebih kenceng gitu. Jadi dia bantu neken air yang di sini pakai udara yang di sini nih. Nah, ini makanya nggak boleh bocor sedikit pun di sini nih. Ini satu rambut bocor aja, dia air pasti akan mengisi ruang ini gitu ya, ruang si apa namanya tabung ini. Kalau teman-teman nggak buat dia rapet total, kalau dia bocor sedikit aja satu rambut, itu pasti air ini naik terus gitu. Makanya ini harus bener-bener ini ya, rapet gitu. Nah itu begitu ya teman-teman cara kerjanya. Nah oke, sekarang kalau ada yang berpikir lagi, ini mah di dalamnya kemungkinan ada pompanya gitu. Nah oke, saya tadi udah bawa selang nih ya. Selang ini selang transparan teman-teman ya. Coba kita akan lihat di outputnya sini, outputnya selang ini. Nanti kita, nah ini nih ya, teman-teman kelihatan ya. Ini selang ini kita ganti selang transparan ini, seberapa tinggi dia naiknya ya. Oke, kita cabut dulu, kita matikan dulu aja nih ini biar nggak repot nih. Nah oke, ini air dari atas ya yang sudah naik balik ke sini lagi. Nah ini outputnya itu begini teman-teman tuh teman-teman, kalau tahu tuh ya begitu. Nah ini mungkin orang berpikir ini mah sudah tinggi gitu, tapi kita lihat ya tingginya dia berapa, dia bisa nggak naik di sini. Ini kan transparan nih, kelihatan airnya nanti. Ini biar detail ya. Ini ada yang tanya kenapa nggak dijelaskan secara detail fungsi-fungsinya. Oke, ini saya coba dijelaskan detail fungsi-fungsinya. Oke, ini saya kasih selang di sini. Ini sebenarnya bagusnya pakai setengah ini ya, cuman ini adanya selang transparan cuma 1/4 ukurannya. Saya mau pasang di tiang sini nih teman-teman nih. Ini teman-teman, saya coba kameranya saya taruh agak jauh ya. Nah itu mau saya taruh di tiang itu tuh biar nanti kelihatan. Jadi teman-teman saya ajak deket sini ya untuk kameranya ya. Oke.
Oke teman-teman, sekarang saya ajak teman-teman buktikan sama-sama ya. Jadi biar nggak berpikir lagi ada penipuan di sini, nggak ada. Ini kalau untuk pompa Indam ini nggak ada penipuan. Nah ini sumber output airnya. Saya kasih selang transparan ini. Teman-teman bisa lihat batas air dari sumber air ya. Nah ini kelihatan teman-teman ya. Ini saya rubah fokus kameranya. Ini, aduh. Nah ini nih. Ini batas airnya ya. Batas airnya di sini nggak mungkin banget kalau batas air segitu. Ini kalau saya lihat ini pompanya naik ke sini. Nah ini nggak mungkin ya dia bisa naik ke atas sana. Ini padahal cuman batas airnya cuman segini nih. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Tuh batas airnya cuma segitu. Dan ini kita akan coba pancing lagi ya, biar dia teman-teman bisa lihat nih. Tuh airnya langsung, nah air dia begitu. Nah itu lihatin ya. Nah kalau saya coba hentikan airnya ya. Lalu ini berhentinya agak susah nih teman-teman nih. Nah tadi teman-teman lihat ya batas airnya ya. Ini agak susah berhentiin soalnya dia udah bekerja. Nah ini bukti lengkap, detail fungsi masing-masing sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ilmunya dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.